Nah, ini parah nih. Bukan, sudah diploma, standarnya itu 1 tahun. Lah Gibran ngapain di sana 3 tahun? Yang bilang-bilang Gibran cerdas, tuh Termul sendiri bilang Gibran kurang cerdas. Cuman tidak secara eksplisit, cuman secara implisit. Mengejutkan. Ini tweetan dari Dr. Tifa di akun X ya, tonton semua. Di situ ada capture dari updatean Fufufafa dan pengakuan Fufufafa yang mengatakan bahwasanya saya tidak tamat SD. Wah, ini masalah besar nih kalau terbukti Fufufafa itu adalah wapres. Karena Bung Roy Suryo sudah menjamin 99,9%. Wah, ngeri sedap. Nah, ini tweetan dari Dr. Tifa. Apakah Fufufafa ini betul Gibran? Kalau iya, berarti di tahun 2014 dia sudah mengaku kalau dia tidak tamat SD dan terlihat teng ing eng. Nah, terus langsung ada yang komentar, pantesan udah setua ini wawasannya di bawah anak SD. Kita lihat sebentar. Suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, lagi. Kurang 1. Bingung ditanya suku ada berapa gitu ya, bingung ya, 6 suku ya, tapi kalah sama anak SD ini. Melihat Gibran di TV? Pernah. Pernah Gibran ditanya tentang suku-suku? Pernah. Gibran bisa menjawab? Enggak. Sebutkan 11 suku yang ada di Indonesia. 1, Jawa, 2, Sunda, 3, Betawi, 4, Papua, 5, Bali, 6, Sasak, 7, Ogan, 8, Palembang, 9, Komering, 10, Lampung, 11, Bugis, 12, Melayu, 13. Minangkabau. Terima kasih. Aduh. Tapi dok, kenapa bisa sampai punya ijazah dari Singapura? Kalau banyak duit emang bisa nyodok beli ijazah. Tahu gini kan dulu mending beli aja daripada mikir skripsi. Program UTS InSearch berapa tahun? Dijawab. Program UTS InSearch biasanya berdurasi 1 tahun untuk program foundation, strip nearing, academic preparation, tergantung jurusan. Beberapa jalur bisa lebih pendek, yaitu 6-9 bulan jika intensif, tapi standar umumnya 1 tahun sebelum masuk universitas. Makanya tadi Azwan agak kaget tuh, berapa lama di sana? 3 tahun. Dia mikir dulu, oh itu sebetulnya sudah diploma. Bukan, sudah diploma, standarnya itu 1 tahun. Lah Gibran ngapain di sana 3 tahun? Ya, ini Ya. di riwayat pendidikannya di KPU ya? Ya, di KPU. Ya, oke. Di Itu berapa tahun di sana? Di UTS Insert Sydney 2004 hingga 2007. Nah, 3 tahun kan? Di sana. Itu tingkat diploma sebetulnya sih kalau di sana ya. Oke, nah ini salah, itu setingkat diploma. Jadi saya kira Azwan ini juga agak keheranan. Ditanya berapa lama di UTS itu, katanya 3 tahun. Agak heran, agak kaget begitu sepertinya. Oh itu kan sebetulnya sudah setara diploma. Lah siapa yang menyetarakan dengan diploma begitu? Lawang mereka itu bridging kepada universitas. Betul kan? Ini kan Dibalikan dari pertimbangannya seperti itu kan. Ya. Pertimbangannya lulus SMP ke Singapura, ikut yang secondary school di Orchard itu, supaya bisa ada kesempatan ke junior college. Nah. Ya mungkin memang saat itu ikut tes belum berhasil ke junior college, makanya lanjutnya ke UTS. Oke, itu betul. Kalau dalam pengertian ya itu make sense. Itu make sense. Jadi Gibran itu ke Singapura, kemudian di Singapurnya itu ada pengen masuk junior college karena nanti bisa masuk ke ke universitas negeri mungkin yang ada di Singapura ya. Tetapi itu tidak bisa, tidak mampu Gibran itu secara akademik, otaknya nggak mampu. Akhirnya ke UTS InSearch dulu, yang mungkin makanya sampai 3 kali di UTS InSearch itu. Gibran itu pengennya di UTS kuliahnya, cuman lagi-lagi gak mampu, akhirnya balik lagi ke Singapura, ambil yang swasta. Ini make sense. Cuman kan saya kemarin sudah bilang ada kebohongan dari Dian itu. Apa kebohongannya? Mengatakan setelah selesai secondary itu bisa langsung kuliah. Nggak bisa, ada beberapa program setelahnya. Itu kan. Ya. Di UTS itu kan sudah hitungannya foundation. Ya. Kalau 3 tahun ya itu seperti Bapak bilang itu sudah hitungannya diploma, baru setelah itu mungkin juga ikut tes untuk di UTS belum berhasil untuk masuk, jadinya ya udah kembali ke Singapura untuk
ambil universitas swasta yang tinggal degree-nya aja yang diambil. Bohong lagi. Enggak setara diploma. Bukan, tidak ada diplomanya, itu mah kursus, Mbak Dian. Tuh, ya. Jadi itulah, ada memang perkataannya sebagian yang benar begitu. Itu kan tadi Dian mengatakan begitu, sudah setara diploma. Lah kita tadi bacakan kok, itu bukan diploma kok. Guaranteed entry to first year of a UTS degree or a UTS college diploma. Bukan diploma, tidak setara diploma, lain. Yang bilang Gibran cerdas tuh Termul sendiri bilang Gibran kurang cerdas, cuman tidak secara eksplisit, cuman secara implisit, karena kesana tuh pasti ada lo ngapain itu 3 tahun ya, akhirnya ngasih ngasih alibi kan, oh itu diploma, padahal kan pemilu sudah selesai, apa urusannya lagi dengan persyaratan. Jadi saudara sekalian, dalam konstitusi kita itu diatur yang namanya ayat-ayat pemberhentian presiden atau pemakzulan. Ada 3 klaster, satu karena melakukan pelanggaran hukum ya berat seperti korupsi, kemudian pengkhianatan terhadap negara, suap dan tindak pidana berat lainnya. Nah, klaster kedua melakukan perbuatan tercela. Tercela itu contohnya judi, mabuk-mabukan, zina, tapi tidak terbatas pada itu saja ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Memang ada kontroversi sedikit. Syaratnya itu apa? Syarat di konstitusi saja atau syarat di undang-undang juga? Saya ingin mengatakan syarat-syarat yang terukur itu ya harusnya bisa menjadi alasan untuk melakukan impeachment. Apalagi syarat tersebut terkait dengan jenjang pendidikan. Oke, misalnya kalau ijazah MDIS-nya itu ternyata salah, palsu misalnya, tidak benar, kan masih ada ijazah SMA-nya. Nah, saya ingin mengatakan sebagai orang hukum tata negara, dalam konteks ini Gibran sudah melakukan perbuatan tercela. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana orang memberikan tampan mereka dan mengenai tentang fakta bahwa di akun Fufu Fafa ini terlihat dengan jelas bahwa dia tidak tamatan SMA. Di situ dia hanya sekedar memberikan keterangan di situ. Nah, tentu kita sebagai masyarakat Indonesia lebih kepo banget karena dia salah satu pemimpin kita. Nah, banyak orang yang menelusuri serta mendapatkan beberapa bukti bahwa sudah jelas bahwa wapres kita ini belum tamatan SMA, dan semakin jelas faktanya di situ. Nah, di beberapa media sosial banyak beberapa video yang menunjukkan bahwa wapres kita ini belum tamatan SMA, apalagi S1. Nah, tentu itu yang menjadi kercuan menjadi heboh ya di beberapa media sosial. Nah, tentu kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengetahui bukti-bukti serta fakta-fakta terbaru mengenai tentang wapres kita, karena pada dasarnya di beberapa politik sebelumnya yang menjadi merincu tundangan kasus ijazahnya di situ. Nah, di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen tanggapan mereka dalam menonton video ini. Tentu ketika mereka menonton video ini, mereka bisa menyingkapi serta menyimpulkan dalam memberikan tanggapan mereka. Nah, di sini menurut Martijo, mual banget aku sama Gibran. Tapi setiap buka YouTube pasti Gibran nongol terus, asam lambungku bisa kembung muntah lihat Gibran. Ya, sebenarnya dia adalah wapres kita ya, tidak mungkin, tidak boleh juga kita melakukan hal tersebut karena pada dasarnya dia adalah pemimpin negara kita. Nah, kelemahan kalau penegak hukum cerdas, Gibran gak sampai 10 bulan. Masalahnya hukumnya masih memihak Jokowi ya. Ibaratnya karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang dipilih Pak Jokowi dulu, ya otomatis mereka tetap memihak kepada Mulyono karena pada dasarnya mereka adalah ibaratnya masih dalam kekuasaannya Mulyono di situ. Nah, ijazah Jokowi palsu, Pratikno dalangnya biang keroknya ya banyak ya di situ. Selainnya orang-orang milik Gibran memalukan, pantas nggak bisa ngomong. Diare bicara dari gaya jalan, dari senyum jelas bagi kita bodoh dan tidak sekolah. Tragis ya Indonesia kok yang bisa kena kutuk punya wapres yang kayak Gibran.
Pak Wowo juga yang salah, kelewat nggak pede bahwa dia bisa menang Pilpres 2024 tanpa bantuan Jokowi ya. Ibaratnya kalau memang bukan dari bantuan Pak Jokowi juga ya Bapak Prabowo tidak akan pernah menang, karena ketika ada dukungan dari Bapak Jokowi karena dia masih pemimpin negara kita dulu dan dia mencoploskan anaknya menjadi wapres ya, otomatis kita akan tetap memilih ya, karena kita masih belum tahu biangnya yang tidak baik di belakang ya, kita memilih mungkin sama dengan bapaknya gitu. Nah, ayo rakyat Indonesia cepat langsirkan, majulkan Gibran, adili bapaknya, kita nempelkan KPU. Bangsa Indonesia lagi jalan dengan agenda besar, rekayasa, ijazah bodong, dan miris elit politik ketipu karena tekanan tuntunan tersenak oleh Mulyono ketika jadi PS Lurah, ijazah palsu, dan dengan kenyataannya bahwa negeri ini sedang dijajah dengan skenario agenda misi besar rekayasa data palsu, rahasia negara, ijazah palsu yang telah disampaikan dalam misi besarnya yang disiapkan. Maka yang di KUP digenggam oleh misi besar ini adalah disiapkan 2005 ijazah palsu rekayasa menuju Republik Indonesia melibatkan KPU, MK, MA, Kejagung, KPK ini yang ditekan oleh misi besar rekayasa ijazah palsu. Dan kedua di situ yang di KPU 3 lembaran tertinggi kekuasaan, yudikatif atau MK, Kejaksaan Hakim, Jaksa Agung, MK, MA. Dan ketiga, skenario rekayasa pengalihan isu mengkedup atau mengkrup Pak Buzzer para pemuja yang sesuai dengan misi yang besar. 4 yang di KPU legislasi yang karena apapun akan lewat undang-undang legislasi yang bisa dikendalikan di situ. Yang kelima di KPU eksekusi yang harus dipegang oleh misi besarnya oleh rencang agendanya. Keenam, misi besar yang sudah ditekan dan sudah ada perjanjiannya, maka terjadilah hukum tak adil. Undang-undang diubah oleh kebijakan untuk oligarki kapitalis yang mendorong dan para pefitnah, para pemecah belah, adu domba, dan bikin gaduh. Umat beragama pembuat narasi agama yang diucapkan oleh Ade Armando dan Sylvester sebagai perfitnah dan LSI sebagai penggerak opini. Dipiara biar misi bandarnya rekayasa berjalan sampai 2045. Dan ini targetnya oligarki memaksakan Fufufafa tetap harus menjadi penerus misi besarnya walaupun dengan cara apapun. Dan ketujuh, jalan satu-satunya tanggal 2 Oktober 2025 geruduk KPK untuk selidiki Jokowi sampai dengan wajib majulkan Gibran dan cari tuntutan masyarakat. Kalau kasus ini tidak difiksi, selesaikan pemerintah menanggung dosa besar di dunia sampai akhirat. Ya betul ya teman-teman, karena itu adalah memang benar dan Bapak ini benar banget ya memberikan rekayasa yang lebih jelas di situ. Kirain indigo ternyata vertigo. Astaga. DPR-nya udah terpapar ternak Mulyono, partainya Bahil ya atau Golkar dukung. Dipaksa mateng sebelum matangnya, ini adalah akibatnya ya. Percuma bahas ijazah ya keluarga Jokowi asli atau palsu. Kalau sedang berkuasa apapun bisa disulap hitam jadi putih ya. Intinya sekarang Prabowo sedang berkuasa. Kalau Prabowo bilang palsu ya habis keluarga Jokowi. Tapi Prabowo kayak melakukan pembiaran. Mungkin Bapak Prabowo membiarkan masih memberikan waktu agar terbongkar dengan jelas ya teman-teman, bukan dalam arti dia mengabaikan. Nah, ketika sudah terbongkar dengan jelas ya otomatis tidak ada lagi kata mengelak dari wapres untuk dimajukan ya. Inilah cara-cara cerdik yang bisa dilakukan oleh Bapak Prabowo karena dia harus mengambil kebijakan-kebijakan dari situ. Kalau dia sudah mengambil kebijakan di situ ya otomatis tidak ada lagi kata untuk meminta maaf nantinya kepada wapres kita. Ketika sudah ada bukti dengan jelas ya tidak ada lagi dia mengelak di situ. Nah, terus harus ngomong apa sungguh terlalu masuk SD nggak lulus jadi wapres sebab otak-atik bapaknya memainkan hukum Indonesia, merusak demokrasi, memainkan dana negara untuk membeli pemilih. Nah, Gibran itu ke luar negeri bukan mau kuliah tapi diungsingkan karena ya tidak tahu ya teman-teman.
Andi Azwan ini asal bunyi saja terminologi semuanya bidang untuk bela Jokowi Gibran, sama seperti menteri segala urusannya. Banyak ya yang memberikan tanggapan-tanggapan mereka mengenai tentang Pak Jokowi dan Gibran ini. Kalau sekolah di LN tanggung-tanggung itu nggak layak jadi pimpin Indonesia, karena dia pasti nggak paham Indonesia yang sangat luas dan kompleks, terus juga nggak tuntas ilmunya. Jadi ya tanggung banget tahu Indonesia, nggak tahu wawasan global juga ya, enggak di situ. Uang segalanya di Republik ini orang-orang cerdas dan dihilangkan, itulah kelakuan orang pemimpin yang tidak jujur dan beriza palsu dan beraninya melangkahin orang-orang cerdas di Republik ini. Dasar pembohong besar. Nah, teman-teman, dalam menonton video ini tentu teman-teman bisa menyingkapi serta menyimpulkan. Coba berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita saling bertukar pikiran dalam menyingkapi situasi global, terutama politik mengenai tundangan kasus Bapak Gibran ini. Dan kita dukung terus orang-orang yang memberikan kebenaran untuk memajukan negara kita.